Dulunya siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, 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 luar biasa. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Ya. Alhamdulillah. Ya semua ya. Ada yang hadir hari ini? Enggak. Alasannya? Satu sakit, yang kedua orang tuanya ini Pak sakit Pak juga Pak. Ada yang sakit. Ya, oke. Kita doakan bersama-sama supaya semua diberikan kesembuhan dan kesehatan. Ya, hitung. Mulai. 2, 4, 5, 6. 12, 14. Oke, masih ingat materi yang kemarin? Minggu lalu? Tentang kebugaran strategi. Untuk di kelas, materi kita tentang pencegahan pergaulan bebas. Jadi sebelum masuk ke materi, kita nyanyi dulu supaya semangat semua. Ada yang tahu lagunya? Oke, tepuk tangan. Pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu? Oke, silakan jawab Amel. Pergaulan bebas adalah proses interaksi antara individu atau individu dalam kelompok. Sedangkan bebas adalah lepas dari kewajiban, aturan, tuntutan dan norma agama dan norma kesusilaan. Dan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat dan perasaan. Oke, di sini ada dua pergaulan. Yang pertama pergaulan negatif, yang kedua pergaulan positif. Itu nanti pergaulan itu kalian tentukan sendiri. Kamu mau milih pergaulan yang negatif, mengarah pada pergaulan bebas yang harus dihindari khususnya bagi remaja yang masih labil atau mencari jati dirinya dan di usia remaja lebih mudah terpengaruh serta belum dapat mengetahui baik atau tidaknya perbuatan tersebut. Itu pergaulan negatif. Untuk pergaulan positif berupa kerjasama antara individu atau kelompok yang bermanfaat untuk memenuhi hasratnya. Berarti itu termasuk pemborosan. Yang kedua, banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Jadi emosinya tidak dapat terkontrol, selalu emosi. Yang ketiga, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Ada yang bisa mencontohkan perilaku munafik dalam masyarakat? Kayak misalkan kita satu sisi sama orang baik, padahal di belakangnya kita ngomongin orang tersebut. Oke, contohnya simpelnya seperti itu ya. Jadi pada saat di lingkungan masyarakat kita berperilaku negatif. Ya. Kemudian selanjutnya rasa ingin tahu yang besar. Untuk bahasa sekarangnya kepo. Ya. Keponya tinggi banget. Dan rasa ingin mencoba dan merasakan. Hampir sama dengan rasa ingin tahu tadi. Lanjutkan, terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Di sini ada beberapa faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Contoh, broken home. Oke. Yang ketiga, orang tua kurang perhatian. Ya.
Tolong perhatian. Kemudian yang keempat, kurangnya kesadaran remaja. Jadi kurang sadar kalian kalau kalian itu sudah memasuki masa remaja. Yang harusnya, mana caranya saya supaya mendapatkan uang banyak? Itu tadi. Terus terakhir, kurang berhati-hati dalam berteman. Jadi yang pertama, bahaya pergaulan bebas adalah bisa terjadinya seks bebas. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Yang kedua, ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesehatan, sudah pasti. Keempat, meningkatkan kriminalitas. Tadi mencuri tadi ya. Kelima, meregangkan hubungan keluarga. Dampaknya ini. Keenam, menyebarkan penyakit. Itu dampak efek dari seks bebas tadi atau obat-obatan yang menggunakan alat suntik. 7. Menurunnya prestasi belajar. Itu dampak bagi remaja yang masih tingkat sekolah. Terakhir, sudah pasti berdosa. Sudah. Oke, silakan. Dia adalah Kiki. Ia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Belajar terus. Yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat dan rekan-rekan. Dia adalah sahabat yang suka belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan hal juga bersama. Tetapi semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolah dia menjadi berantakan. Ia menjadi tidak sopan terhadap guru sampai disebut kriminalitas demi mendapatkan barang haram. Barang udah ada? Udah siap. Uangnya sudah tertransfer. Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sesaat dan membantu. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia lebih. Lima, kita pamit. Menurut riset, 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Rindukanlah tawa masa depan. Buatlah hal yang sebelum padam dan tujulah garis kebahagiaan. Jauhilah narkoba, karena narkoba Bukan sahabat kita. Oke, kesimpulan dari video yang sudah kalian tonton tadi. Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Baik, kesimpulan dari video tadi adalah bahayanya narkoba bisa menyebabkan kematian. Oke, paling fatal ya. Jadi kesimpulan video tadi, satu contoh yaitu dari dampak kenakalan remaja tadi, narkoba salah satunya bisa berakibatkan kematian. Oke, untuk slide selanjutnya, ini ada jenis-jenis narkoba. Kokain. Kokain itu bentuknya seperti tepung. Itu bukan vitamin ya, amfetamin. Itu contoh salah satunya pil ekstasi. Ya, pil ekstasi. Mungkin nggak asing di telinga kalian terkait ekstasi. Kemudian morfin. Morfin juga sama, anti nyeri tingkat tinggi. Itu biasanya selalu disuntikan untuk tentara-tentara khusus pasukan elit yang terluka untuk mengurangi rasa nyeri sementara. Tapi setelah efeknya habis, sakit itu akan timbul lagi. Benzodiazepin, obat penenang. Ya, itu obat penenang. Biasanya kita selalu disalahgunakan supaya bisa enak tidur,
Bahasanya seperti itu, rupanya salah karena dia mengandung narkotika. Ini yang mungkin sangat umum, tetrahidrocannabinol, istilah lainnya ganja. Oke, ganja sudah sangat umum di pendengaran kita ya. Sama satu lagi ini terakhir, metamfetamin, sabu-sabu. Jadi ada 6 sampel narkoba, itu bisa kalian perhatikan, tapi bukan berarti saya menunjukkan sampel-sampel narkoba kalian rasa ingin tahunya muncul tadi ya. Nah ini tadi contohnya, lihat gambarnya agak sedikit mini ya. Macam-macam kenakalan remaja, alkohol, mabuk-mabukan, itu biasanya anak-anak sekolah sekarang. Kemudian tawuran, sama 90% ke atas juga. Narkoba mungkin masih di bawah 20%. Mudah-mudahan di sekolah kita aman dari semua ini, dari kenakalan remaja. Amin. Kita beraktivitas secara positif. Contoh, perbanyak ibadah, olahraga. Oke. Yang kelima, berkomunikasi dengan baik. Jadi komunikasi kita dengan sesama teman sekelas, teman satu sekolah, kakak kelas, guru, orang tua selalu dijalin. Oke, terima kasih. Selalu hidup sehat, hindari pergaulan bebas, dan selalu berpikir positif. Oke, ini materinya sudah cukup. Baik, silakan bagi kelompok. 4 kelompok. Oke, perhatikan. Di sini sudah Bapak siapkan lembar kerja peserta didik. Di sini tugasnya sudah dan petunjuknya pun sudah jelas. Silakan didiskusikan sesama kelompok. Waktunya tidak terlalu lama. Perhatikan gambarnya, petunjuknya dibaca, kemudian jawab. Sudah selesai. Nanti satu orang presentasi perwakilan kelompok masing-masing. Oke, waktu habis. Silakan. Dari depan, silakan presentasi. Maupun mental, mengurangi konsentrasi saat berkegiatan, ketergantungan dan selalu penasaran ingin mencoba, emosi tidak terkontrol. Pencegahannya, memilih teman yang positif, hindari pergaulan bebas. Oke, aplaus untuk Rosa dari kelompok 1. Yang saya akan jelaskan adalah dampak negatif dari tawuran. Dampak bagi diri sendiri yaitu membuang-buang waktu dan merugikan diri sendiri. Sedangkan dampak dari lingkungan sekitar yaitu membuat keresahan di lingkungan sekitar. Pencegahannya yaitu lebih bijak dalam memilih teman dan hindari pergaulan yang tidak bermanfaat. Oke, Jadi di sini tuh ada merokok dan meminum minuman keras. Dampak bagi diri sendiri itu merusak kesehatan, merusak pola hidup yang sehat dan dapat merusak masa depan. Lalu kalau untuk lingkungan sekitar itu asap rokok dapat menimbulkan polusi lingkungan sekitar dan dapat merusak nama baik keluarga karena pergaulan bebas yang dilakukan sanak saudaranya. Lalu pencegahannya itu dengan cara mencari teman yang dapat memberikan dampak positif bagi kita. Oke, aplaus untuk menyimpulkan dari apa yang sudah kalian lihat, sudah kalian tonton, dan sudah kalian kerjakan masing-masing di kelompok. Oke, satu orang. Kita akan menjawab kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya itu pergaulan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu maupun kelompok, baik pergaulan positif atau negatif. Kalau kita harus menjauhi dari hal-hal negatif tersebut karena banyak sekali dampak negatif yang dapat merusak diri
kita sendiri, terjadinya contohnya terjadi perubahan emosi, banyak mengalami tekanan mental, perilaku munafik dalam masyarakat, rasa ingin tahu, penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya, terus itu rasa ingin mencoba dan merasakan. Faktor-faktornya rendahnya taraf pendidikan keluarga, keadaan keluarga yang tidak stabil, dan lain-lainnya. Pencegahannya yaitu memilih teman yang positif, hindari pergaulan bebas, dan memilih teman yang baik, teman yang positif untuk kita menjadi lebih baik lagi. Cara mengatasinya memperbaiki cara pandang juga, jujur pada diri sendiri, menjaga keseimbangan pola hidup, banyak berinteraksi secara positif, berkomunikasi dengan baik, sosialisasi bahaya pergaulan bebas, mematuhi aturan hukum, dan berpikir masa depan. Oke, baik, terima kasih. Materi hari ini kita cukup terkait pencegahan pergaulan bebas. Kita ketemu lagi di minggu depan. Materinya atletik tolak peluru. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa kalian jadikan motivasi untuk ke depan supaya berperilaku yang positif dan baik. Oke, mungkin dari materi yang sudah saya sampaikan ada yang merasa kesulitan menerima materi? Ya, cukup semua? Semua ya? Apa itu jenis-jenisnya, kemudian jenis pergaulan bebasnya apa saja, cara mencegahnya seperti apa, paham ya? Paham. Baik, terima kasih. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Baik, saya tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, 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 luar biasa. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke, aplaus untuk kita semua. Dulunya siap? Gerak. Selamat sore. Sore, 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 luar biasa. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baik, untuk kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.